Halo guys, ketemu lagi dengan Alvin di sini. Nah, apabila kalian sudah melihat review dari video ini, maka pastinya kalian penasaran dong, ingin mengetahui bagaimana cara saya supaya bisa mendapatkan income sebesar 25 juta tanpa saya harus ngapa-ngapain. Saya akan share pada kalian. Yang saya lakukan adalah saya berinvestasi di platform peer-to-peer lending. Platform peer-to-peer lending ini adalah salah satu pendanaan yang sedang naik daun, guys. Nah, kegiatan investasi ini penting untuk mengamankan kondisi finansial seseorang. Nah, peer-to-peer lending ini saya bilang ini merupakan cara yang tepat untuk menanamkan modal yang kita punya di masa pandemi seperti ini. Platform peer-to-peer lending ini adalah sebuah platform yang memberikan ruang kepada calon peminjam dan pemberi dana atau disebut investor untuk dapat bertemu langsung tanpa perantara secara online. Peer-to-peer lending ini sudah memiliki izin ya teman-teman. Jadi prakteknya itu sudah berada di bawah lembaga otoritas jasa keuangan, sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak sehingga tidak dirugikan. Cara kerja peer-to-peer lending ini seperti apa sih? Dalam peer-to-peer lending ini ada 3 pihak yang terlibat dan masing-masing memiliki perannya sendiri. Yang pertama yaitu peminjam. Peminjam adalah pihak yang membutuhkan dana. Nah, si peminjam ini wajib mengunggah data-data yang diminta oleh si platform peer-to-peer lending tersebut. Contohnya seperti laporan keuangan, kemudian alasan mengapa mereka meminjam dana tersebut dan dananya akan digunakan untuk apa. Lalu sesudah peminjam ini sudah memberikan data-data tersebut, maka si platform peer-to-peer lending ini akan melakukan peninjauan dan scoring terhadap calon peminjam. Dan hasilnya bisa saja pengajuan pinjaman tersebut ditolak atau disetujui oleh platform peer-to-peer lending ini. Nah, apabila permohonan pengajuan dana ini diterima oleh platform peer-to-peer lending, maka si peminjam akan diminta untuk membayarkan cicilan setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lalu kita sebagai pemberi pinjaman atau investor juga wajib untuk memberikan data-data kita kepada platform peer-to-peer lending ini sehingga diketahui bahwa calon pemberi dana ini memiliki kredibilitas yang mumpuni. Nah, apabila kita sudah memberikan data-data kita, maka kita akan diberikan akses untuk melihat daftar calon peminjam dan kita bisa menentukan sendiri mau memberikan pinjaman kepada siapa. Nah, jika pendana sudah memilih peminjam, maka si peminjam ini akan mendapatkan dana yang sudah dikumpulkan secara crowdfunding ini dan dicairkan kepada si peminjam. Dan si peminjam ini akan membayar cicilan berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan tiap bulannya. Nah, yang namanya kegiatan investasi itu pasti memiliki risiko, termasuk platform peer-to-peer lending ini. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui apa saja risikonya yang ada pada platform peer-to-peer lending ini. Yang pertama adalah bahwa dana investor itu tidak dilindungi. Jadi si platform peer-to-peer lending ini hanya mempertemukan investor dengan peminjam saja, dan mereka ini tidak memberikan jaminan terhadap uang yang sudah kita investasikan. Risiko ini sepenuhnya jadi ditanggung oleh pemberi pinjaman atau investor. Namun terkait hal ini, pencegahannya ada pilihan asuransi yang dapat kita pilih untuk mengurangi risiko ini. Nah, yang kedua adalah risiko kredit macet. Nah, kredit macet ini merupakan risiko terbesar pada pinjaman apapun. Nah, apabila terjadi kredit macet, peminjam mengalami gagal bayar, sudah pasti kita sebagai investor akan mengalami kerugian finansial. Oleh karena itu penting bagi investor untuk melakukan diversifikasi pinjaman secara berhati-hati dan cermat. Kemudian risiko yang ketiga adalah dana kita tidak bisa ditarik sewaktu-waktu.
beda dengan deposito. Apabila kalian ingin menarik dana walaupun belum jatuh tempo, maka kalian hanya akan dikenakan penalti. Nah, pada platform peer-to-peer lending ini dana kalian tidak bisa ditarik sampai jangka waktu pinjaman tersebut berakhir. Namun tenor pada platform peer-to-peer lending ini rata-rata jangka pendek, yaitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kemudian resiko yang keempat ini adalah adanya platform peer-to-peer lending yang tidak kredibel. Nah, platform yang abal-abal, mereka ini bisa saja tidak mampu mengelola dana dari pemberi dana. Akibatnya bahkan bisa saja mereka membawa kabur uang dari pemberi dana atau investor. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih platform peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan berizin di otoritas jasa keuangan. Untuk mengeceknya, maka kalian bisa buka website OJK. Nah, oleh karena itu saya memilih platform peer-to-peer lending yaitu Modal Rakyat. Dan keuntungan dari platform peer-to-peer lending Modal Rakyat ini rata-rata di angka 15%. Oke, selanjutnya saya akan share pada website Modal Rakyat berapa keuntungan yang saya dapat secara real. Oke, nah teman-teman, jadi ini tampilan dari website Modal Rakyat. Untuk aplikasinya juga sudah ada, kalian bisa download untuk Android dan untuk iOS. Nah, setelah kalian login, kalian akan masuk ke halaman home. Di sini langsung terlihat ada dana tersedia, yaitu dana yang bisa Anda gunakan untuk mendanai pinjaman di Modal Rakyat ataupun Anda tarik ke rekening bank terdaftar Anda. Nah, di sini dana tersedia saya sudah sisa 14.000 karena sudah saya investasikan ke semua list marketplace peer-to-peer lending yang ada. Kemudian di sini dana teralokasi adalah dana yang sedang teralokasikan untuk semua tahap pendanaan. Dana yang sudah teralokasi tidak dapat ditarik kembali hingga pinjaman selesai ataupun penggalangan dana dinyatakan tidak berhasil. Wah, besar sekali dong kalau gitu. Ini saya mengalokasikan dana sampai 300 juta. Nah, tentunya saya awalnya pun tidak sebesar ini. Saya awalnya berinvestasi di Modal Rakyat ini mulai dari angka 20 juta rupiah. Dan saya melakukan top up berkala sampai sekarang. Lalu ini profit diterima adalah nominal total profit yang telah Anda terima sejak Anda mendaftar di Modal Rakyat. Jadi saya mendaftar di Modal Rakyat ini sudah cukup lama, yaitu saya mendaftar di bulan Agustus tahun 2019. Jadi sampai sekarang saya sudah mendaftar 1 tahun. Kemudian nilai akun adalah nilai keseluruhan akun yang dihitung dari dana tersedia serta dana Anda yang masih teralokasi dalam semua tahap pendanaan. Atau singkatnya adalah dana tersedia ditambah dana teralokasi, maka itulah nilai akun Anda. Nah, untuk melakukan top up, kalian bisa klik di setor dana ini. Maka kalian bisa top up menggunakan nomor rekening yang tertera di halaman ini, bisa melalui BCA, Permata, ATM Bersama, Prima, GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Nah, apabila kalian sudah top up, maka kalian bisa mulai mendanai dengan mengklik tombol mulai mendanai. Nah, nanti di sini kalian akan dibawa ke halaman list marketplace. Kalian bisa lihat di sini terdapat list peminjam siapa saja yang sedang melakukan penggalangan dana. Kalian bisa klik detailnya, nanti kalian bisa pelajari apakah si calon peminjam ini kredibel atau enggak. Kalian bisa lihat di sini ada PT KNS, kemudian di sini ada nomor pinjaman, kemudian di sini ada nilai pinjamannya sebesar 2 miliar. Kemudian skor kreditnya A. Kemudian bunga efektifnya adalah 15% per tahun dan durasi peminjamannya di sini adalah 30 hari. Jadi contoh, apabila kalian investkan dana kalian sebesar 100 juta, maka dalam 30 hari kalian akan mendapatkan bunga hasil pinjaman sebesar 1.250.000 rupiah. Sangat menarik sekali. Oke, untuk list pinjaman lainnya kalian bisa scroll nanti di sini, baik yang masih penggalangan ataupun yang sudah terkumpul. Kemudian jenis pinjamannya di sini ada UKM, ada mikro, dan pinjaman multiguna.
Untuk saat ini pinjaman multiguna sedang tidak tersedia. Nah, seingat saya dulu multiguna ini belum ada. Adanya itu yaitu pinjaman konsumtif, dan pinjamannya itu untuk pembelian handphone dan sebagainya yang sifatnya konsumtif. Tapi sekarang sudah berubah menjadi multiguna. Oke, nah di sini kalian bisa lihat rekapan pendanaan saya. Dalam penggalangan tidak ada karena dana saya sudah sepenuhnya cair kepada peminjam. Kemudian pendanaan aktif di sini saya dari modal yang saya setorkan sebesar 300 juta, saya bagi menjadi 18 pendanaan. Kemudian pinjaman selesai di sini ada sebesar 33. Jadi dana saya yang sudah cair sebanyak 33 pinjaman. Kemudian pengembalian terlambat di sini tidak ada. Kemudian total pendanaan saya selama saya mendanai di modal rakyat kurang lebih 1 tahun yaitu sekitar 1,2 miliar. Dan proyeksi profit saya ke depan selama pendanaan saya ini aktif itu dengan tenor yang berbeda-beda juga itu kurang lebih 9 juta. Dan ini profit diterima adalah profit yang saya terima semenjak saya bergabung di modal rakyat sampai sekarang. Kemudian durasi pinjaman, rata-rata pinjaman yang saya danai yaitu di kisaran 14 sampai 330 hari tenornya, dengan rata-rata bunga yaitu sebesar 16% per tahun. Nah, untuk melakukan pendanaan sangat mudah ya teman-teman. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, maka kalian akan dibawa ke halaman pendaftaran. Kalian isikan nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian kalian isi nomor KTP agar akun Anda dapat diverifikasi oleh platform modal rakyat. Isikan email, nomor handphone, password untuk login. Kemudian isikan juga kode referral Anda. Kemudian klik saya bukan robot, lalu klik lanjut. Maka kalian tinggal ikuti instruksi yang ada pada layar. Nah, sangat mudah sekali untuk pendaftarannya. Apabila kalian berminat, kalian bisa klik link pendaftaran yang ada di deskripsi ya. Nah, oke. Jadi itu sharing saya kali ini. Nah, di video berikutnya saya akan share bagaimana tips untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi di platform peer-to-peer lending modal rakyat ini. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, maka kalian bisa komen di bawah. Like video ini apabila kalian suka, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.